Halo semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Di episode kali ini Bunda masih ditemani oleh Prisly. Dan hai Prisly. Kita biasanya ketemunya di KBP. Tapi ya pasti MP Lover sudah tahu lah, Prisly ini mempunyai kemampuan yang bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Nah, kalau kayak gitu kita akan bercerita bareng tentang lokasi yang sudah diriset oleh para tim. Kali ini kita akan membahas kisah stasiun di Indonesia yang terkenal dengan kisah horornya. Stasiun yang sudah terkenal dengan kisah horornya ini sudah didengar oleh banyak masyarakat. Karena dari stasiun-stasiun ini ternyata banyak menyimpan kisah mistis akibat kecelakaan yang terjadi. Baik itu kecelakaan kereta yang mungkin tabrakan dengan kereta lain mungkin ya kan? Atau dengan mobil dan yang lain-lain. Kalau kayak gitu kita langsung lihat aja foto salah satu stasiun yang horor. Ini dia Stasiun Manggarai. Apa yang kamu lihat di sini? Sebenarnya kalau Stasiun Manggarai karena sampai sekarang mungkin masih beroperasi juga ya Bun. Dia itu stasiun yang memang memiliki banyak cerita. Kenapa? Karena mungkin tidak jauh dari situ tuh ada banyak kayak sumber air kayak gitu, kayak mungkin kali atau apa ya. Soalnya kelihatan biasanya kalau misalnya tempat misalnya nih rumah kita aja dekat air terjun atau apa, itu mengundang banget jin-jin yang kuat itu bisa berinteraksi sama kita. Aku tuh ngelihat mungkin karena pernah ada kejadian kecelakaan besar di sana. Jadi banyak jin yang berusaha untuk ngeganggu kita manusia. Mereka seolah-olah adalah korban. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mungkin di harinya, hari-hari tertentu mereka itu ngerasa, oh kita lagi pada kuat nih, saling apa ya kayak mendekat. Jadi kalau mereka satu frekuensi, kuat ketemu kuat, tapi sama-sama negatif, itu bisa menimbulkan, ya ini percaya nggak percaya, tapi kecelakaan. Jadi kayak bersekongkol untuk mendapatkan tujuan yang sama. Betul. Lumayan serem juga ya. Tapi berarti ada sosok apa nih yang ada di pintu air ini? Kalau di tempat air ini aku lihat ada kerajaan di bawahnya. Tapi silumannya siluman ular. Oke. Jadi aku nggak ngelihat mukanya sama sekali, ini aku nggak kelihatan mukanya. Tapi kelihatan ada ular gitu. Ular kayak agak melilit ke dekat bangunan di belakang sana. Aku lihat ada bangunan dan di situ kan lumayan padat sama penduduk ya Bun. Jadi di sana itu si sosok ular tersebut kayaknya adalah sosok yang paling kuat untuk menguasai tempat di sana. Tapi beda sosok sama yang pas tadi kita lihat foto sebelumnya, Stasiun Manggarainya. Padahal ini lokasinya sama ya, deket iya, ya? Jadi sosoknya itu beda nih yang nguasain. Di titik ini beda, titik ini beda, titik ini beda. Nah kalau misalnya di sosok yang lokasi sini berarti yang ular itu apa enggak kerajaan mengganggu manusia yang ada di situ, nggak penduduk yang ada di situ? Kalau dibilang mengganggu, kayaknya ngeganggu banget sih Bun. Karena dia kalau lagi menyerupai, dia itu menyerupai perempuan cantik banget. Dan dia itu biasanya memang mengincar laki-laki atau orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Maaf ya, tapi kayak gelandangan atau orang-orang yang memang niat untuk ke stasiun untuk dijadikan tempat istirahat gitu. Itu malah diincar. Kenapa? Buat apa? Biasanya kalau misalnya dia emang udah berhasil membuat bangsa kita, manusia sampai meninggal, dia akan menarik arwahnya atau kayak dikunci gitu untuk menjadi pengikutnya. Jadi caranya ya kecelakaan, kayak misalnya ada kereta yang lewat dibuat untuk nggak dengar. Bunda pernah dengar nggak adanya setan budek? Belum pernah. Jadi setan budek itu terkenal banget, katanya dia sering ada di stasiun-stasiun, apalagi di dekat rel kereta. Karena emang kenapa dibilang setan budek? Setannya itu rata-rata perempuan, kayak kuntilanak, bener-bener kayak kuntilanak. Perempuan. Iya, tapi dia nutupin kuping. Jadi aku tuh pernah ngeliat salah satu waktu itu pernah di salah satu stasiun lewat, aku di belakang motor. Aku lihat ada motor tetap nerobos dan itu di belakangnya ditutupin, dia ditutupin sama kupingnya dipegangin kayak gini sama si hantu perempuan itu. Serem banget. Tapi untungnya nggak sampai terjadi kecelakaan karena langsung didorong-dorong, diomel-omelin gitu sama penjaga. Kan kadang ada yang palang kereta, itu orang-orangnya marah-marah. Dan dia bilang kalau ada kereta ya, masa kayak gitu? Kok bisa ada sih? Ini aku baru pertama kali denger. Berarti dia tuh bener-bener megangin kita gitu dong? Iya, dia membuat kita tidak bisa mendengar apapun. Jadi dia tak cari yang mana nih yang badannya lagi fisiknya secara fisik mungkin dia kecapean, lemah, dan mungkin si orang itu lagi ada pikiran untuk
atau apa. Kadang kan orang-orang sih. kalau lagi ada masalah tuh mikirnya ke arah sana gitu loh Bun. Jadi dia malah kayak tertarik sampai akhirnya dia mampu untuk menutup pendengaran kita. Itu sering banget. Ada juga nih, katanya menurut riset ada penjaga kereta api yang sering melihat kereta berhantu yang melintasi stasiun Manggarai di jam 4 pagi tanpa masinis dan hanya membawa 4 gerbong kereta. Kenapa 4? Bingung juga. Ada apa dengan stasiun Manggarai? Kenapa bisa ada kereta hantu yang sengaja berhenti di stasiun Manggarai? Kalau dibilang tentang si kereta hantu itu mungkin karena memang banyak banget yang menjadi korban waktu itu kecelakaan kereta yang besar, banyak banget yang meninggal, itu rata-rata penduduk di sekitar sana. Jadi mereka ngeramein Bun, kayak tiba-tiba mereka penuh di sana. Mereka ngasih unjuk kalau kami masih melewati ini, karena mereka tuh kalau jin yang menyerupai korban, mereka masih merasa kalau mereka itu hidup. Kalau jin yang merupai korban, berarti kan bukan si korban kan? Bukan, itu cuma bentuknya aja. Nah, Karena terus sesuatu kenapa yang dia merasa dia manipulatif. hidup? Karena dia berusaha untuk menyampaikan pesan. Pesan si korban? Iya, jadi kadang mungkin ya kalau misalnya kita udah tahu di depan ada kecelakaan tapi kita juga sadar kita nggak bisa apa-apa, ada sesuatu yang terfikirkan pasti di pikiran kita. Yes. Nah itu yang berusaha disampaikan sama si jin gitu. Oke, tapi Frisly itu pernah naik kereta nggak sih? Pernah. Sama Marsha? Marsha juga ikut. Nah, Marsha tuh punya cerita tentang kereta Manggarai di sana. Bahkan waktu itu Marsha bilang kalau banyak banget anak kecil yang menjadi korban, mungkin ya anak kecil dan ibu-ibu yang minta untuk dibawa. Tapi kayaknya enakan Bunda Ngobrol yang sama ngobrol. Marsha gimana? Iya. Bunda yang ngobrol Oke, kayaknya kalau ya. kayak gitu semoga Marsha nggak lagi main sama dedek kecil dua ya. Kakak ya, dia manggilnya kakak Iya, atau dedek? manggilnya kakak harusnya. Halo semuanya. Halo Marsha. Mau cerita tapi ada yang datang ya. Siapa yang datang? Ada ibu tapi kulit kepalanya lepas. Di mana? Punya kulit kepala di sini. Ngapain datang? Karena merasa ini seperti cerita dia. Dan ya nanti aku cerita ya. Itu dari stasiun kereta? Sepertinya dia datang. Dari foto itu? Dari yang tempat di foto itu? Bukan dari foto, tapi karena dari tadi kakak memikirkan tentang tempat itu. Kakak berpikir tentang seperti apa ya hantu kereta. Jadi dia datang. Jadi seperti apa kalau hantu kereta? Mereka tidak ada yang sempurna, tidak ada yang seperti kita. Kadang ada yang kepalanya hancur, ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan, ada yang matanya sudah keluar. Tapi dia mau celakain kamu nggak? Atau dia baik? Iya, yang datang tidak jahat. Dia ingin bercerita dan bicara. Katanya kalau dia itu harusnya sudah melahirkan dan ditunggu oleh keluarganya. Jadi dia tetap tidak bisa pulang. Terus apa yang dia mau sampaikan lagi? Suaminya dia masih ada, tapi dia dan anaknya sudah mati. Terus tapi dia nggak mau culik kamu kan? Tidak. Tetapi kalau di tempat sana banyak sekali hantu yang berpura-pura menjadi manusia. Tujuannya apa? Dia ingin membuat manusia tahu tentang kejadian itu. Sampai nanti kalau ada manusia yang tertabrak, mereka senang. Jadi penumpangnya bertambah lagi. Terus kalau misalnya yang tadi dibilang ada makhluk yang buat tutup kuping itu, Marsha? Ya, kalau Marsha lihat itu ya? Sering banyak sekali loh. Kenapa ada kayak gitu? Karena memang tempat mereka biasanya di tempat yang sering terjadi Kecelakaan? Ya, kecelakaan. Oke, kalau kayak gitu Marsha. Semua merasa seperti berat dan ngantuk ya. Iya. Karena mereka sekarang makin banyak.
Hah? Tapi nanti kalau kita udah selesai cerita dia pulang kan Marsha? Ya nanti ikut aku pergi saja ya. Iya ya? Ya. Oke deh Marsha ya. Thank you ya Marsha ya. Bye-bye semuanya. Bye. Ada hantu. Rame ya? Ini kata Marsha rame. Iya, sebenarnya kalau dibilang rame mungkin karena dari luar juga, bukan yang hantu dari mana-mana. Tapi dari luar sana, luar rumah, terus juga mungkin ketarik karena tahu kita lagi nyeritain, artinya kan aku lagi ngebuka badan. Terus juga hari ini tuh Bun aku lagi dapet, jadi nongol. Tapi rame, yang di belakang aku sih ini yang serem. Perempuan kayak umurnya mungkin 40 tahunan kurang atau 30 tahun ya nggak kelihatan karena kulitnya udah nggak ada. Iya katanya kulit kepalanya nggak ada gitu. Kata Dan Marsha aku tadi. lihat kayaknya waktu lagi kecelakaan dia berusaha keluar dari jendela tapi ternyata malah si keretanya itu pada saat kecelakaan jatuhnya ke sini jadi kepalanya udah keluar. Lemes ngebayanginnya. Oh my god. Serem banget. Oke gitu kita ke stasiun Kota Lama Malang. Prisly boleh lihat ini fotonya. Jadi ada sosok apa aja di sini yang rame banget? Aku ngelihat banyak banget orang Belanda masih dengan pakaian Belanda zaman dulu. Perempuan yang pakai topi besar, terus laki-laki yang pada pakai kayak jas gitu, terus pakai ada dasi kupu-kupu. Terus juga ada banyak yang bawa apa sih itu kayak keranjang. Karena yang aku lihat dulu tuh sekitaran situ mungkin daerah yang sekarang menjadi stasiun itu tuh daerah pemukiman Belanda dan mungkin pada saat itu juga kalau Belanda tuh ada kereta yang pengangkut kayak kereta barang doang gitu ya iya. kelihatannya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu untuk menunggu makanan datang atau apa mereka tuh pada berjejer gitu loh Bun, pada nungguin. Kalau sekarang kan kelihatannya udah ada stasiun, udah ada ruang tunggunya. Kalau zaman dulu tuh nggak, pada berdiri gitu Bun. Kayak di film-film kan biasanya berdiri nungguin di Iya depan. kayak gitu, aku ngelihatnya itu sekarang tuh lagi kayak gitu dari keadaan foto ya. Tapi mukanya apa? Normal? Atau Normal, hancur? nggak hancur sama sekali kalau yang Belanda. Tapi kalau yang hantu seperti muka-muka orang kitanya Indonesianya pernah terjadi kecelakaan sepertinya yang tidak diungkap atau tidak dipublish mungkin ya Bun, karena mungkin gak mau jadi pemberitaan kalau daerah itu sering banget terjadi kecelakaan kereta. Kalau yang aku lihat ini nggak besar soalnya. Oh, gitu. Jadi salah. Yang ini nggak besar, yang foto ini malah nggak besar. Yang ini besar, yang di foto kecelakaan besar, tapi yang aku dapat gambaran tuh kecelakaan tidak besar. Jadi apa sih yang kalau bagian ngasih tahu jalan atau tidaknya kereta, dia itu salah, jadi dia berusaha untuk memberhentikan kereta. Tapi kan kalau kereta itu ngeremnya harus dari jauh ya Bun. Kalau enggak ya nggak kerem, jadi dia kelindes, benar-benar kelindes. Orangnya itu? Orangnya kelindes, maaf tapi anggota tubuhnya tuh pada kayak kepotong Kereta ya, bannya kereta. Jadi pada putus gitu Bun, kelihatan. Nah sosok itu yang sering kayaknya muncul dan menimbulkan suara. Karena yang aku lihat itu kalau dia nongol ya Bun, itu bunyinya kayak patah-patah gitu loh, yang kretek-kretek gitu. Untuk menjadi satu bentuk. Jadi dia tuh nggak yang nongol langsung nongol kayak badan. Atau kalau misalnya kita ngelihatnya, oh ada bapak-bapak kita samperin tiba-tiba pada putus. Copot gitu, putus-putus. Dia kayak ini harus nempelin dulu ya? Iya kayak gitu, dan dia berusaha untuk menceritakan karena mungkin tidak diceritakan nggak mau sampai mungkin keluarganya juga sampai trauma atau ingat apa. Karena yang aku lihat memang hantu-hantu Belanda di sana mereka masih merasa kalau itu adalah tempat mereka. Jadi mereka kayak masih melakukan aktivitas yang mereka lakukan pada saat masih ada. Betul. Jadi kalau ada kereta ibaratnya orang-orang nunggu terus masuk, ada hantu Belanda juga yang ikutan masuk ketawa-ketawa. Terus di dalam kereta mereka kayak melakukan kayak apa gerakan atau nari gitu-gitu. Tapi mereka tidak mengganggu manusia yang ada di dalam kereta. Kalau dibilang ngeganggu, biasanya kalau makhluk-makhluk yang kayak gitu berusahanya masuk ke mimpi kita Bun. Jadi kalau kita di kereta istirahat, dia masuk ke mimpi. Dibikin deh tuh kita ngerasain. Kayak ingat waktu Bunda di KBP tiba-tiba kok ngeliat rumahnya masih bagus, masih apa kayak gitu. Dan katanya juga nih di stasiun ini juga pernah ada kecelakaan yang menyebabkan seorang balita berusia 3 tahun hilang secara misterius. Dan nih konon katanya diculik oleh perempuan Belanda yang menunggu di sana. Jadi gini Bun, kalau hantu Belanda bedanya kalau kita kan sering ngedengar kuntilanak, ya udah dia kerjanya ketawa, nangis gitu-gitu kan. Tapi kalau hantu Belanda rata-rata dia itu berusaha untuk menculik atau menarik. Hah, kenapa? Karena memang mungkin dia ngerasa dia penjajah dulu. Jadi ketika bertemu dengan kita yang orang Indonesia asli, dia akan bilang kalau kita musuh.
Jadi dia berusaha untuk mengambil apa yang paling kita sayang biasanya. Jadi kalau misalnya Marsha itu takut banget, mungkin teman-teman juga tahu Marsha tuh takut banget ketemu sama hantu Belanda. Karena dia bilang dia bakalan ditarik untuk menjadi anaknya mereka. Hantu Belanda biasanya yang aku ketemu rata-rata seneng banget ngambilin hantu-hantu anak kecil. Jadi hantu anak kecil kecelakaan dari mana tiba-tiba ditarik aja gitu. Tapi bener ada sosok balita yang diculik. Kalau di foto ini aku nggak ngelihat balitanya, tapi memang pernah ada kejadian di mana ini aku nggak tahu ya boleh atau enggak. Ini menurut penglihatan aku, mungkin ada orang yang berilmu tidak jauh dari situ dan ada anak yang sengaja ditumbalkan. Oh, Jadi misalnya nih, aku ngerasa oh oke, aku lagi berilmu. Tumbalnya itu harus dari anak kecil, anak kayak umur 8 tahun, terus tambah lagi ke remaja, sampai ke perempuan yang belum menikah. Jadi tumbalnya itu bertingkat. Nah, ketika aku tahu tetanggaku, oh dia punya anak, ya udah, aku tahu kapan timing yang tepat untuk menculik anak itu, habis itu dikubur hidup-hidup. Jadi yang aku lihat kalau ditanya, balitanya kan tadi di info hilang secara misterius. Iya. Yang aku lihat, maaf tapi emang dia dikubur hidup-hidup, tidak jauh dari stasiun ini. jadi sebenarnya diculiknya Malah sama manusia. malah sama manusia. Iya. Berarti kalau misalnya MOP lovers mungkin berpikir mistik atau kayak gimana belum tentu. Kadang bisa juga itu perbuatan Manusia. Iya. Tapi balik lagi ini kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing. Boleh percaya, boleh tidak. Dan semua ini menurut penglihatan Frisly. Jadi kalau Iya. misalnya ada salah-salah apa atau mungkin beda gitu, enggak, aku ngeliatnya kayak gini, mungkin ada anak indigo lain atau ada apa lain yang lihat. Ya berarti itu kan sifat jin manipulatif. Iya betul. Tapi Marsha ada mau cerita apa atau enggak? Mau cerita yang tentang stasiun ini? Mungkin bisa sih. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita bisa ajak ngobrol Marsha. Halo semuanya, Iqbal Marsha. Halo Marsha. Hai kakak, kakak pakai baju seperti ini, seperti orang-orang Belanda juga cantik sekali. Oh masa? Oke, Ya. terima kasih. Tapi kenapa masih banyak makhluk-makhluk Belanda yang masih mengganggu sampai sekarang? Karena kami merasa kami kuat ketika kami bisa masuk ke tubuh manusia. Kami akan menunjukkan bahwa kami kuat. Kami tidak senang apabila kami harus berteman dengan hantu lain. Kenapa? Seperti pocong, aku tidak suka pocong. Kenapa tidak suka? Karena dia tidak bisa apa-apa. Oh, berarti kalau misalnya hantu-hantu Belanda itu dia akan berteman dengan hantu-hantu Belanda juga? Kami pilih-pilih ya yang mana yang bisa untuk menjadi teman kami. Pilih-pilih ya. Ya, Tapi yang Marsha lihat di sana udah banyak kecelakaan. ya. Yang baby itu Marsha? Dia tidak kecelakaan, tapi dia ditip oleh saudaranya sendiri. Diculik? Ya, diambil pada saat ibunya sedang menaruh apa itu? Seperti tiket. Oh, mungkin lagi masukin tiket terus langsung diculik. Karena anaknya zaman dulu harus taruh di keranjang. Mungkin kalau sekarang stroller kali ya. Berarti yang di situ bayi yang tadi ternyata bukan sama bangsa kalian kan ya? Bukan. Tetapi ada noni yang bernama Vermai. Ya. Dia itu noni Belanda yang di sana lalu dia di tempat sana. Ya sudah, kalau kayak gitu Marsha mencari teman-teman yang cocok sama Marsha aja. Ya, aku pilih-pilih hantu ya. Oke. Bye-bye. Hantu juga pilih-pilih loh. Ya. Oke, bye. Kata Marsha dia Aku pilih-pilih ngerasa hantu. tiba-tiba panas di sini. Aku kayak, nggak tahu, kayak dari sini ke sini panas gitu sampai ke belakang. Tapi nggak ada apa-apa, Bun. Harusnya sih nggak ada apa-apa. Itu bener gak ada apa-apa. Harusnya nggak ada apa-apa. Sekian
ngobrol bersama Frisly hari ini. Ya pokoknya hal-hal yang sudah kita bahas tadi semua diserahkan lagi kembali kepada MOP lovers ya. Boleh percaya, boleh tidak. Dan ini dia kisah stasiun-stasiun yang ada di Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai stasiun yang paling angker. Dan semoga cerita ini bisa menjadi knowledge baru buat kalian juga. Oh ya, Bunda mau ngingetin untuk jangan lupa download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android. Dan bagi pengguna iOS pokoknya harap bersabar dulu. Oke, terima kasih Frisly. Sama Bunda. Dan terima kasih juga buat MOP Lovers. Kalian bisa komen di bawah kalian mau kita cerita tentang kisah-kisah apa lagi, bisa langsung komen. Dan see you di episode selanjutnya Sisi Dunia.